kelas 6. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Jumpa lagi dengan Bu Ana di channel Sekolah Dasar TV. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran keempat. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Oke anak-anak, kita mulai belajar ya. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Ayo kita pelajari. Bu Ana akan baca teks, tolong kalian amati gambar dan baca teks dalam hati ya. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Tapi sebelumnya Bu Ana akan ingatkan dulu tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku. Kata baku dapat ditemukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah anak-anak, setelah paham tentang kalimat efektif dan kosakata baku, selanjutnya lengkapilah peta pikiran berikut ini. Dalam melengkapi peta pikiran, selalu gunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bu Ana beri contoh ya, dengan aspek apa. Apa yang terjadi jika pembangunan berjalan dengan baik? Nah, pada peta pikiran, kalian bisa tuliskan kalimat efektifnya sebagai berikut. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Setelah Bu Ana beri contoh tadi, tolong kalian selesaikan peta pikiran ini ya. Nanti diskusikan peta pikiran yang telah kalian buat tadi dengan kedua orang tua kalian di rumah.
Oke anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kamu telah membuat cerita tentang contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Kali ini kamu akan membuat cerita lagi dan ditulis pada buku mini. Kamu akan melanjutkan menulis buku mini tentang contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema agar bukumu lebih menarik. Perhatikan kembali beberapa hal penting yang perlu kamu tuliskan dalam bukumu, yaitu memastikan judul sesuai dengan tema, menuliskan dan menggambar 4 contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, menuliskan dan menggambar 4 contoh manfaat dari persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Seluruh gambar harus sesuai dengan tema. Sebelum memulai membuat buku mini, Bu Ana akan berikan dulu pendalaman materi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah peribahasa yang mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Persatuan dan kesatuan perlu dipupuk dalam berbagai tingkat kehidupan, baik di rumah, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan menjadi alat utama dalam melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Kini, kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan. Pembangunan bangsa yang stabil dan berkesinambungan akan menjamin kesejahteraan rakyat di segala bidang. Beberapa contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat yaitu sebagai berikut. 1. Mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Menggunakan produk dalam negeri berarti kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju. Perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang dan dapat mempekerjakan pegawai dalam negeri pula. Dengan demikian, pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. 2. Rajin belajar untuk membangun bangsa. Sebagai pelajar, kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar. Pengetahuan sangat penting untuk membuka wawasan. Kita dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan meskipun berbeda suku bangsa, budaya, atau agama. Pengetahuan yang kita peroleh dapat digunakan untuk pembangunan bangsa. 3. Mempererat kerjasama. Kerjasama diperlukan dalam segala bidang kehidupan, misalnya sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi, antara dua daerah yang memiliki sumber daya alam berbeda dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Nah anak-anak, setelah pendalaman materi tadi, sekarang tugas kalian adalah menulis contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat NKRI dalam bentuk buku mini. Setelah buku minimu jadi, tolong perlihatkan kepada kedua orang tuamu ya. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Jika ada materi yang belum kalian pahami, bisa ditanyakan dan diskusikan dengan kedua orang tua kalian ya. Ingat pesan Bu Ana, walaupun dari rumah, kalian harus tetap semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan, dan tingkatkan iman kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sampai jumpa dengan Bu Ana di channel Sekolah Dasar TV pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.